kelompok 6 akan membahas mengenai evaluasi dan pengendalian strategi. Anggota kami yaitu yang pertama Puput Purnamasari dengan NIM 1962006 yaitu saya sendiri, yang kedua ada Sylvia Fasaura, yang ketiga ada Adinda Ayu Nawangsari, dan yang terakhir yaitu Dewi Fatima. Menurut Norman E. Groenewegen, evaluasi adalah suatu proses yang sistematik dan berkesinambungan untuk mengetahui efisien kegiatan. Evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. Fungsi evaluasi ada 4, yaitu A. sebagai alat seleksi, B. sebagai alat pengukur keberhasilan, C. sebagai alat penempatan, dan D. sebagai alat diagnostik. Karakteristik dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi merupakan pekerjaan yang kompleks dan sensitif. Evaluasi strategi harus memiliki fokus jangka pendek maupun jangka panjang. Richard Ramel menemukan 4 kinerja yang bisa dipakai untuk mengevaluasi sebuah strategi. Yang pertama, konsistensi, yang kedua konsonan, ketiga kelayakan, dan keempat keunggulan. Alasan mengapa evaluasi strategi lebih sulit untuk dilakukan pada saat ini karena adanya tren peningkatan yang dramatis, meningkatkan tingkat kesulitan dalam prediksi masa depan dengan akurat, jumlah variabel yang semakin banyak, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan using. Proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi seharusnya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, dan merangsang kreativitas dalam mengembangkan alternatif dan rumusan kriteria evaluasi. Di samping ukuran organisasi, diperlukan manajemen dengan berkeliling atau manajemen by wandering around ke semua tingkatan organisasi untuk mewujudkan evaluasi strategi yang efektif. Kemudian, kerangka kerja evaluasi strategi. Kerangka kerja evaluasi strategi terdiri ada 3. Yang pertama, menelaah berdasarkan strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Pengendalian strategi. Pengendalian strategi sendiri yaitu suatu usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah atau perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengendalian strategi. Ada 4 dasar, yaitu yang pertama pengendalian premis, yang kedua pengamatan strategis, yang ketiga pengendalian berupa peringatan khusus, yang keempat pengendalian atas implementasi. Jenis-jenis pengendalian berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan strategis. Pengendalian taktis menekankan pada implementasi berbagai program dan menggunakan pengukuran jangka menengah dari 6 bulan sampai 1 tahun, seperti pangsa pasar pada kategori produk tertentu. Pengendalian operasional ada 3 tingkatan, yang pertama korporasi, yang kedua divisional, dan yang ketiga adalah fungsional. Ukuran kinerja umum ROI, Earning per Share Return of Equity. ROI ukuran yang menunjukkan seberapa kuat kemampuan perusahaan mendatangkan pendapatan dibanding aset yang didapatkan. Earning per Share menunjukkan penerimaan yang akan menjadi bagian dari setiap pemegang usaha. Return of Equity. Cara ini dilakukan khususnya untuk melihat tingkat pengembalian perusahaan. Keuntungan dan kelemahan ROI. Keuntungan yang pertama, ROI adalah ukuran tunggal komprehensif suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, merupakan angka yang dapat dibandingkan dengan satuan angka lainnya. Yang ketiga, memberikan
insentif menggunakan aset yang ada secara efisien. Untuk kelemahannya, yang pertama, ROI sensitif terhadap kebijakan penyusutan dan nilai buku. Yang kedua, waktu pengamatan terlalu pendek. Yang ketiga, siklus bisnis yang terjadi akan mempengaruhi besaran ROI. Pendekatan Balance Scorecard (BSC) adalah sistem perencanaan dan manajemen strategis yang menjadi sangat populer dan digunakan secara luas dalam bisnis, industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk menyelaraskan kegiatan bisnis dengan visi dan strategis organisasi. Kaplan dan Norton menyusun 4 ukuran yang digunakan, yaitu finansial, customer, internal business perspective, dan innovation and learning. Landasan teori. Pengukuran ekonomi keuangan tradisional untuk universitas menunjukkan keterbatasan yang kuat dalam mencerminkan kemampuan organisasi untuk bersaing karena 2 alasan, yaitu 1. Mereka tidak menawarkan sudut pandang organisasi secara keseluruhan yang sehat. Yang kedua, ketika mereka mengabaikan arah strategis jangka panjang. BSC didirikan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dan kemudian diubah untuk menghubungkan operasi sehari-hari dengan tujuan strategis jangka panjang dan sebagai sarana yang efektif untuk strategi perusahaan. BSC tidak menggantikan metrik keuangan melainkan melengkapi mereka. Mengukur kinerja divisi dan fungsi ada 3, yaitu Responsibility Center menggunakan benchmarking, yang terakhir strategi information system. Selanjutnya saya akan membahas tentang audit strategi. Yang pertama, assurance situation yang membahas kinerja sekarang dan membahas kerangka strategi. Yang kedua ada corporate conference membahas tentang dewan direktur dan manajemen puncak. Yang ketiga ada external environment operation and risk membahas tentang sosial, membahas tentang tugas, dan membahas tentang ringkasan kekuatan eksternal. Yang keempat sendiri ada internal environment strength and weakness, membahas tentang struktur dan sumber daya korporasi, membahas tentang kultur perusahaan. Yang kelima ada analysis of strategy factor, membahas tentang analisis situasi dan review misi dan sasaran. Yang keenam sendiri ada strategi alternatif dan strategi rekomendasi. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.